siang Bu Yuli, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Sul. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu Yuli. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan rutin Ibu. Bagaimana, sudah siap Bu Yuli? Insya Allah siap Bu Sul. Hari ini saya akan melaksanakan coaching berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal dulu yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuli. Yang pertama, mengenai praktek kucing yang Ibu laksanakan kemarin Ibu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtaya. Karena harus sesuai alurnya kan Bu. Iya Bu, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Bu, amin. Baik Bu Yuli, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian melakukan pembelajaran yang praktis dan inovatif. Kira-kira Bu Yuli masih kurang yakin di bagian apa ini Bu? Kalau saya lebih di bagian presensi ya Bu Sul, karena kan kita harus hadir secara penuh pada saat melaksanakan coaching pembelajaran di kelas 2 Bu. Terus terang saya masih belum bisa maksimal karena tadi saya lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan kesimpulan di akhir pembelajaran. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presensi ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi dari pembelajaran yang saya lakukan. Saya berharap nantinya bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal dan lebih kreatif dan inovatif. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar Ibu Yuli. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya di bagian present, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk Ibu lanjutkan Ibu. Baik Bu Sul, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ulangi lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Ya, tolong Arsi maju ke Berdiri. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kembali. Yang dipanggil namanya tolong angkat tangannya ya. Guru panggil namanya satu persatu, nanti tangannya diangkat. Adinda Desita, Ahmad Husin Suaji, yang keras ya. Ahmad Darici, Ahmad Soni, Almaida Arsi, Arkana, oh nggak masuk. Dwi Rehan, nggak masuk juga. Kenzo, nggak masuk lagi. Firman, nggak masuk. Miranda, ya. Quincy, Raisa, Tegar, nggak masuk lagi. Amel, iya. Nah, ternyata hari ini banyak yang tidak masuk karena sakit, ya. Nah, kalian supaya tidak sakit harus menjaga kesehatan supaya kalian bisa melaksanakan aktivitas, bisa belajar lagi di sekolah. Jadi kalian tidak boleh jajan sembarangan, ya, supaya kesehatan kita itu tetap terjaga, ya. Terus sebelum kita mulai materi pelajarannya, kita menyanyikan lagu dulu. Ya. Kalian masih ingat lagu Garuda Pancasila? Nah, yuk coba sekarang kalian berdiri, ya, berdiri. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Bu guru hitung mulai 1, 2, 3 terus mulai. Oke? Nah, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat hukummu, Satria proklamasi, setia berpegang hidupku, Pancasila dasar bangsa, kaya pasti makmur Santosa, kita dari bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Pancasila, ya tak? Nah, di dalam sila-sila Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Ayo, sila pertama bunyinya bagaimana? Sila kedua bunyinya masa? Ya, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ya, nah dari kelima sila tersebut itu memiliki simbol sendiri-sendiri. Nanti Bu Guru tanya siapa yang bisa angkat tangan, ya? Tak tanya dulu dong. Yang simbol sila ke 1, simbolnya ya bintang. Terus simbol sila ke 2, bintang, rantai. Simbol sila ketiga, beringin. Ayo Husin, mencoba menjawab Sin. Terus sila keempat, pintar. Terus sila kelima, ya, ternyata pintar-pintar semua dan masih ingat tentang simbol dan bunyi sila Pancasila. Nah, sekarang dari kelima sila itu ada yang bisa dikaitkan dengan
kalian. Nah, contohnya, siapa yang pikir hari ini? Ayo, siapa yang pikir hari ini? Oh, Sinta sama Miranda. Nah, sekarang apa dong tugas dari rebu piket itu? Tugasnya apa cak? Piket kui. Tugasnya apa? Kalau piket? Menyapu. Selain nyapu apa nek? Membersihkan kamar mandi. Wong piket kelas kok. Ayo kelas berarti yang dibersihkan mana? Kelas. Selain nyapu terus apa nek? Menyikrak. Kok oleh wis disapu, sampahnya terus dicikrak. Dibuang di mana? Di tempat sampah. Nah, kalian dibentuk rebu piket itu tujuannya untuk apa, Rok? Berpatung supaya kelasnya bersih. Terus dengan sesama teman kalian bisa saling bekerja sama. Selain itu, apa lagi? Menjaga kerukunan antar siapa? Antar teman. Nah, sekarang kemarin sudah dibentuk menjadi beberapa kelompok, ya toh? Ada kelompok kritis, kemudian ada kelompok kreatif, lalu ada kelompok inovatif. Nah, nanti setiap kelompok akan guru bagikan sebuah gambar. Gambarnya nanti seperti ini kan. Kalian disuruh mengamati gambar tersebut. Ya, sudah ya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan gambar disuruh mengamati. Nah, satu-satu ya. Ini yang guru bagikan itu gambarnya sama persis dengan apa yang guru tempelkan di papan tulis. Nah, supaya kalian itu lebih mudah, tidak amen sama papan tulis, saya guru bagikan tiap kelompok supaya bisa mengamati sendiri-sendiri di bangku kalian. Coba kalian amati dulu, apa toh isi gambarnya itu? Gambarnya tentang apa? Ngepel, terus apa lagi? Menyapu, membersihkan papan tulis, membersihkan meja. Nah, itu berarti contoh apa lagi? Contoh melakukan apa? Contoh melakukan kerja bakti atau kerja sama. Dengan siapa? Dengan teman-teman di sekolah. Contohnya seperti itu. Nah, mereka memiliki tugas masing-masing. Nah, setelah kalian amati, Bu Guru berikan ini kertas, kalian tulis di sini. Nanti kalian kalau sudah kalian tulis, ditempelkan di depan, ya. Apa yang dikerjakan pada gambar tersebut? Ya, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kira-kira apa ya yang dikerjakan pada gambar tersebut? Ayo coba didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ayo, apa yang dikerjakan? Terus contohnya apa saja yang dikerjakan? Seperti itu. Ayo coba didiskusikan. Yo, coba yo. Kalau sudah, nanti ditempelkan di depan. Sebelum ditempelkan dibaca dulu, ya. Dibaca dulu, setelah dibaca lalu ditempelkan di papan. Kelompoknya Asi sudah? Sasa?
di depan lalu tempelkan. Yuk, Mbak, kamu mainannya berdiskusi dengan temannya. Ayo, apa saja yang dikerjakan pada gambar tersebut? Ayo. Tulisannya bagus ya. Nah, terus apa lagi? Kurang kertasnya kurang ya? Boleh juga, nggak usah digaris-garis seperti ini. Tulis di sini lagi. Ayo, apa saja yang dikerjakan? Siapa yang sudah? Yo. Siapa yang sudah? Ayo, kelihatannya kok diam-diam saja. Kita tepuk dulu aja. Ayo, biar tambah semangat. Sedia tepuk? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Yo. Bet. Sudah? Amel sudah? Oke, coba diskusi dengan teman kelompoknya. Yuk, kalau sudah dibacakan di depan kelas. Yuk, tolong bacakan. Kalau sudah, nggak usah susah-susah. Kalian cuma melihat gambar ini tentang apa. Nah, ini ada nyamuk, anak sedang ngapain, apa enak ini? Ya, sudah? Belum? Siapa yang sudah? Ayo cepat. Yuk. Ya, siapa yang sudah? Coba dibacakan di depan. Sudah sih? Masih belum? Ayo. Sudah? Ayo Mbak. Nah, maju dah sini dah. Kok jadi waktu untuk bahasanya? Ya, coba dibacakan. Pintar. Ayo tambahkan sini Mas. Tambahkan sini. Ya. Ya, pintar sekali. Terima kasih Mas Mada. Ayo yang lainnya mana ya? Yang lainnya. Si pintar Mas Mada hebat, sudah berani mempresentasikan di depan kelas. Ayo, sini sih. Coba bacakan dulu hasil diskusinya. Pintar. Ya, tambahkan dulu. Ya, terima kasih Mbak Asli. Pintar sekali. Ayo Maya.
dari pengamatan kalian, nah itu ternyata sudah benar ya. Mereka yang dilakukan di gambar itu ada yang menyapu, lalu ada yang mengepel. Nah ini membersihkan meja. Mejanya siapa ini ya? Ibu guru. Lalu ada yang menata buku. Terus apa lagi? Ini menata vas bunga. Vas bunga ini dibersihkan supaya bersih. Nah, ternyata kalian sudah pinter-pinter. Nah, inilah tugasnya dari Rabu Piket. Tugasnya yaitu membersihkan ke kelas. Nah, sekarang Bu Guru berikan kertas lagi sebuah bacaan. Di situ ada peran dan tugas anak. Peran dan tugas anak di rumah dan di sekolah, ya. Nah, peran dan tugas anak di sekolah supaya kalian itu paham. Apa toh peran dan tugasnya anak di rumah dan di sekolah itu? Nah, Bu Guru minta tolong untuk membacakan di depan yang bagian peran dan tugas anak, ya. Nanti ketika temannya membaca di depan, tolong diperhatikan dan masih ada lagi ternyata. Ya, apa Mas Am? Belum, tidak jadi. Ayo Mas Al, masih mau mempresentasikan. Pintar orang Mica ya, dia hebat, ya. Dia berani mau mempresentasikannya sendiri. Berarti dia anak yang pintar, dia anak yang pemberani. Ayo Mas, ayo. Ayo Mas, itu aja nggak apa-apa Mas, ya dibacakan di depan ya. Maaf, pintar Mas Al ya. Ayo Mas Al, pintar sekali. Ya. Pensil? Apa? Ayo Mas Al ya. Oh ternyata Mas Al masih pengen mengamati yang tadi. Dia kurang puas dengan jawaban teman sekelompoknya. Dia memiliki jawaban sendiri. Hebat sekali. Iya Mas ya. Ya dibacakan. Nah, apa? Pinter. Ya Mas ya. Jendela, Iya. membersihkan kursi, membersihkan meja. Tempelkan sini Mas. Nah, pinter. Tepuk tangan buat Mas Al. Ya pinter. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Dari bacaan yang Bu Guru bagikan tadi. Tolong pada dibacakan di depan. Ya pada bacanya yang keras biar temannya itu mendengar ya. Yang peran dan tugas anak. Ya, bacanya yang keras ya Mas ya. Peran dan tugas anak. Setiap orang mempunyai peran di lingkungan
Kasih. Tolong Mas Al, ayo dibaca hasilnya tadi. Ayo coba, ayo maju ke depan, maju. Menyapu, membersihkan jendela, membersihkan pot, membersihkan meja. Pintar, tempelkan di sini Mas. Iya. Terima kasih Mas Al. Ayo tepuk tangan lagi buat Mas Al. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya membacanya tentang peran dan tugas anak ya supaya kalian lebih memahami lagi. Ayo Mbak Arsi, maju ke depan. Bacanya yang keras ya. Peran dan tugas anak. Setiap orang mempunyai peran di lingkungan masing-masing. Peran tersebut erat kaitannya dengan tugas yang diberikan semakin tinggi peran yang dimiliki, maka semakin banyak pula tugas yang diemban. Peran merupakan sebuah jabatan yang melekat peran akan berjalan baik ada tugas yang dapat dijalankan. Sebagai contoh, kita seperti anak mempunyai peran yang berbeda saat di rumah dan di sekolah. Peran anak di rumah merupakan anggota keluarga. Sebagai anak, seorang anak mempunyai tugas untuk menaati aturan rumah, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan membantu anggota keluarga. Sementara peran anak di sekolah merupakan seorang wanita sekolah sebagai peserta disebut juga murid atau siswa. Tugas dari murid adalah menaati aturan, menghormati guru, menyayangi teman, belajar dengan rajin, serta tugas lainnya. Ya. Terima kasih Mbak Arsi ya. Nah, tadi sudah dibacakan oleh temannya tentang peran dan tugas anak di rumah maupun di sekolah. Setiap anak itu memiliki peran dan tugas sendiri-sendiri. Nah, peran tugas tersebut itu berkaitan sekali dengan tugas. Peran itu berkaitan dengan tugas. Nah, semakin tinggi peran itu memiliki, maka semakin banyak pula tugas yang diemban. Perannya tinggi, berarti tugasnya juga lebih banyak, lebih tinggi, ya toh? Contohnya lagi, peran akan berjalan baik manakala tugas yang diberikan dapat dijalankan. Nah, jadi ketika kalian diberi tugas atau diberi peran, itu harus dijalankan dengan baik supaya berjalan dengan lancar. Nah, terus sebagai contoh di sekolah. Kalau contoh di sekolah, peran anak di sekolah itu sebagai peserta didik, sebagai siswa. Nah, tugas siswa itu apa? Tugasnya siswa di sekolah itu apa saja tadi? Belajar. Terus apa lagi? Bapak Ibu guru, Menghormati Bapak Ibu guru. Terus apa lagi? Melaksanakan piket. Terus yang lainnya mana ya? Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Yuk, apa lagi? Datang tepat waktu. Berarti mentaati peraturan.
tidak boleh disambi dengan mainan, apalagi omong-omongan karo kancane dengan temannya. Itu tidak boleh. Nah, kenapa kok tidak boleh? Karena ketika nanti Bu Guru memberikan soal, nah itu kalian bisa menjawab kalau memperhatikan. Kalau kalian rame omong-omongan karo kancane, nggak bisa toh? Nah, seperti itulah tugas kalian di kelas ya seperti itu. Kalau tugas di sekolah yaitu tadi menaati peraturan ya, contohnya datang tepat waktu. Terus apa lagi? Mempiketi, jadi Mas Nada melakukan tugas piket menggunakan apa Cak? Seragam ya, menggunakan seragam sekolah dengan tepat ya, supaya hari Senin pakai merah putih, ya putih pakai merah putih. Terus kalau hari Rabu Kamis kalian menggunakan batik. Terus kalau hari Sabtu, Jumat dan Sabtu menggunakan pramuka. Nah, Bu Guru ulangi lagi dari depan tadi. Nah, tadi kan ada apa Cak? Regu piket, ya toh? Tugas piket. Tugas piket di kelas. Itu harus dikerjakan bersama-sama. Itu juga tugas kalian sebagai peserta didik. Terus misalkan di sekolah itu sedang melaksanakan kerja bakti, kalian harus juga melaksanakan kerja bakti. Nanti Bu Guru akan memberikan sebuah tayangan video itu tentang kerja bakti atau gotong royong. Nanti kalian amati. Nah, kerja bakti itu di mana? Di sekolah atau di masyarakat umum. Nah, kerja bakti itu tidak hanya di sekolah, ya toh? Ada di masyarakat, ada di sekolah, ada di lingkungan keluarga. Nah, itu ada peran ada tugasnya sendiri ya. Nah, sekarang Bu Guru coba sekarang Bu Guru akan memutarkan sebuah video. Nah, nanti tolong diperhatikan ya. Itu nanti ada contohnya. Nah, halo anak-anak, diperhatikan videonya. Kali ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anak hebat, silakan kamu melaksanakan kegiatan seperti gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar piket yang dilaksanakan di sekolah. Nah, gambar tersebut merupakan contoh kerjasama yang dilaksanakan di sekolah. Anak hebat, tahukah kalian manfaat dari kerjasama? Ya, manfaat dari kerjasama yaitu meringankan beban pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, meningkatkan rasa persatuan, dan memupuk rasa tolong menolong. Wah, ternyata manfaat dari kerjasama ini sangat baik ya. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Apa saja bentuk kerjasama yang dapat kita lakukan di sekolah? Simak penjelasannya. Yang pertama yaitu melaksanakan piket sekolah. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan teman-teman satu kelas. Dengan melaksanakan piket bersama-sama, maka pekerjaan membersihkan kelas akan terasa ringan dan menyenangkan. Contoh kerjasama selanjutnya yaitu mengumpulkan bantuan
mempererat persatuan dan kesatuan roh serta memupuk rasa saling tolong-menolong. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama juga merupakan salah satu contoh kerjasama yang dapat kita lakukan di sekolah. Tetapi jika sedang mengerjakan ulangan, jangan bekerja sama ya. Nah, selain kerjasama bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah, kerjasama juga bisa dilaksanakan di lingkungan rumah tempat tinggal kita. Apa saja kerjasama yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal kita? Mari kita simak penjelasan. Contoh kerjasama yang pertama yaitu ronda. Ronda biasa dilaksanakan pada malam hari dan dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Tujuan dari diadakannya ronda ini yaitu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ronda juga dilaksanakan secara bersama-sama dan bergiliran. Contoh kegiatan kerjasama yang sangat populer di lingkungan rumah kita yaitu kerja bakti. Kerja bakti dilakukan oleh siapa saja yang tinggal di tempat tersebut. Tujuan dari diadakannya kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih untuk kita tinggali. Kerja bakti memupuk rasa persatuan antar masyarakat. Nah, contoh kerjasama selanjutnya adalah gotong royong menolong warga yang terkena musibah. Misalnya membantu memperbaiki rumah kita dan sebagainya. Contoh selanjutnya yaitu mempersiapkan hari kemerdekaan. Wah, kegiatan ini sangat mengasyikkan ya. Kita bisa mengecat agar bersama-sama dengan tetangga mempersiapkan peralatan untuk belajar dan sebagainya. Nah, anak hebat, demikian penjelasan mengenai kerjasama dalam keberagaman. Kita sebagai makhluk sosial harus bekerja sama di dalam lingkungan kita supaya persatuan tetap terjaga. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah mengamati video barusan. Apa kira-kira isinya? Kerja bakti, menolong warga, terus apa lagi yang lainnya? Ayo apa? Nah, mencabuti rumput, apa lagi? Ayo apa lagi? Apa lagi? Video yang ada yang ditampilkan tadi loh. Ya apa lagi ya? Mengecat tembok, terus apa aja? Ya apa lagi ya? Membersihkan jalanan. Nah, supaya kita kalian berpikirnya lebih kreatif lagi, coba kita menyanyikan lagu dulu ya. Nah, kita bertepuk-tepuk. Nah, coba kalian berdiri ya. Masih ingat kan tepuk fokusnya? Nah, ayo coba tepuk fokus. Marilah mendengar, mengingat, fokus. Berdiri lagi, satu kali lagi biar tambah semangat, biar berpikirnya semakin lebih bagus lagi. Yuk, tepuk fokus. Dari video tadi, selain
hanya di sekolah saja, melainkan ada di mana? Di sekolah, di masyarakat, terus di mana? Di rumah. Nah, itulah. Nah, kalau di rumah tugasnya di rumah, kerjasamanya di rumah itu apa? Membantu ibu, membersihkan tempat tidur itu kalau di rumah. Terus kalau di sekolah tugasnya apa tadi? Melaksanakan piket, terus apa lagi? Datang tepat waktu, menghormati bapak ibu guru. Kalau di masyarakat, ayo apa tadi tugasnya? Membantu warga yang terkena musibah. Terus sing bunyi aja namanya ronda. Biasanya bapak-bapak ya lek malam melaksanakan ronda. Terus kenapa toh? Manfaatnya apa? Kok diadakan kerjasama itu manfaatnya supaya apa? Lek kerja berarti supaya lingkungannya bersih. Lalu apa? Kalau misalkan ada tetangga sebelah terkena musibah, itu bisa meringankan beban yang terkena musibah. Nah, dari sini, dari video tadi, dari materi yang pertama tadi, ada yang tanya apa tidak? Tentang peran dan tugas dan kerjasama. Ada yang tanya apa tidak? Tidak. Wah, sudah pintar-pintar semua berarti ya, nggak ada yang tanya. Nah, Bu Guru ulangi lagi. Nah, peran anak di rumah itu sebagai anak. Tadi contohnya, tugasnya menaati aturan rumah, lalu menghormati orang tua, menyayangi saudara, membantu keluarga. Itu kalau di rumah. Terus kalau di sekolah menaati aturan, lalu menghormati guru, menyayangi teman, ya. Nah, benar? Ini tidak ada yang tanya? Nah, kalau tidak ada yang tanya, Bu Guru akan memberikan pekerjaan untuk kalian semua. Nah, dikerjakan bersama teman kelompoknya. Nah, nanti Bu Guru berikan ini ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu berarti dikerjakan bersama teman kelompoknya. Nah, kalau bersama teman kelompoknya itu ada 2 tugas. Nah, ini ayo dikerjakan ya. Diberi namanya, nama kelompoknya pada aksi itu kritis. Lalu kelompoknya sasar kreatif. Terus kelompoknya Amel inovatif. Nah, ditulisin nama kelompoknya. Selamat mengerjakan. Nah, didiskusikan dengan teman kelompok, ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Di sini ada sini sih, ada sini sih, sudah berdiskusikan. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Di situ ada pertanyaannya tentang yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Jika kita berperan sebagai peserta didik saat belajar di sekolah, apa saja tugasnya? Nah, tadi sudah, gitu. Terus tugas berikutnya, pasangkan antara nama kegiatan dengan peran anak yang tepat. Nah, itu mudah sekali. Tadi sudah, gitu.
peserta didik tugas siswa itu apa? Lihat di sini tadi loh. Dijodoh nih ya dengan sampingnya, jodohkan dengan sampingnya. Nah itu yang satunya, nanti yang satunya, lembar yang satunya salah satu membacakan jawabannya di depan ya, membacakan hasil diskusi tugasnya peserta didik tadi apa saja loh. Nah, seperti itu ya. Ya tugasnya tadi apa? Tugas siswa di sekolah. Ya apa saja tadi? Masa sudah lupa? Tadi katanya nggak ada yang tanya. Ya, contohnya itu. Masa sudah lupa loh. Sebutkan tiga tugas peserta didik di sekolah. 3 saja. Tadi kan banyak tuh contohnya. Nah, coba sebutkan 3 saja. Yang kalian ingat, yang kalian pahami tadi disebutnya 3 ya. 3 saja yang disebutkan. Nggak usah banyak-banyak. Seingat kalian, tugasnya apa saja seorang siswa di sekolah. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Apa susah kan? Susah? Enggak. Ada yang susah, ada yang enggak katanya. Oh sudah selesai. Ayo Mbak Asri, pintar kelompoknya aksi. Sambil didengarkan ya. Nah, yuk. Pintar dan kumpulkan sama yang tadi dikumpulkan ya. Pintar kelompoknya Asi, Miranda, dan Al. Wah, hebat sekali. Dia sudah berani mempresentasikan dan dia kelompok mereka selesai duluan. Nah, ya. Yuk yang lainnya mana yuk? Kelompok yang lainnya. Yuk kelompok yang lainnya. Kelompoknya kreatif dan kelompok inovatif belum. Ayo siapa? Disi-disian ya, disi-disian. Ya, disi-disian. Oh,
Ya, pinter. Terima kasih, Mas. Dan ternyata sudah pinter-pinter. Masih ingat yang disampaikan guru tadi, ya? Sudah berani membacakan di depan, juga menjawabnya juga sudah betul. Nah, terima kasih ya untuk kalian semua. Nah, sekarang dari awal sampai akhir, sampai kalian mengerjakan tugas kelompok tadi, kita berarti bisa membuat kesimpulan, ya. Kita bisa membuat kesimpulan bahwa apa ya? Peran dan tugas anak itu berbeda-beda. Terus apa tadi? Bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama itu tidak hanya di sekolah saja, melainkan di mana tadi? Di lingkungan masyarakat. Terus di mana? Di rumah. Guru lagi tugas anak di rumah tadi apa? Menyapu. Terus apa lagi? Membantu orang tua. Terus apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Apa lagi? Menghormati orang tua. Oh, apa lagi? Iya, Pak. Pas mau berangkat sekolah, minta izin. Iya, pinter. Harus itu ya. Kalian kalau mau berangkat sekolah atau mau pergi bermain dengan temannya, itu harus minta izin terhadap orang tua, ya. Terus sekarang tugas anak di sekolah. Tugas anak di sekolah tadi apa saja? Menghormati guru. Nah, terus tadi di tayangan video tadi ada manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama tadi apa? Itu kan contohnya. Kalau manfaatnya apa? Dapat meringankan beban pekerjaan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dari materi ini kita bisa mempelajari tentang bentuk kerjasama. Nah, ternyata kerjasama itu sangat penting. Nah, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, ada yang tanya? Tidak ada yang tanya? Nah, sebelum diakhiri Bu Guru ada soal untuk kalian kerjakan, ya. Ini soalnya mandiri, soalnya mudah, itu terkait dengan peran dan tugasnya tadi, ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Seberapa paham atau seberapa ingatan kalian? Nah, ini tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Diberi nama dan kelasnya. Jangan lupa. Ya, selamat mengerjakan.
Yuk, yang lainnya yuk. Yang lainnya. Ayo, semangat. Jawabannya satu saja. Jawabannya juga sudah betul. Pintar. Oh, Sinta. Sinta. Pintar, terima kasih. Yuk, yang lainnya yuk. Yang lainnya yuk, cepet-cepetan yuk. Cepet-cepetan. Lewat sini dong, Elsa. Pintar. Raisa juga pintar ya. Raisa sudah berani ya sekarang. Raisa sudah pintar, sudah pemberani. Sudah mengerjakan tugasnya sendiri dengan bagus. Ya, siapa yang belum ya? Siapa yang belum? Ya, cepat ya, yang belum cepat ya. Cepat ya. Saleh yuk. Ayo duduk, Sasa duduk, jangan ganggu temannya ya. Temannya lagi berpikir. Nanti kalau diganggu tidak bisa berpikir. Ya Mas Ariel kurang pusing sama A. Pintar, kalian berdua pintar, pasti bisa menjawab. Ayo. Apa-apa ya Mas? Di sini ya. Terima kasih. Satu lagi. Duduk, Sinta sama Sinta duduk. Sudah Mas. Sudah Mas. Ya. Dan diperhatikan. Nah, setelah guru amati tadi dari kalian semua, ternyata pintar-pintar, hebat-hebat semua. Ya, jawabannya sudah betul semua. Ya, terima kasih. Nah, jangan lupa di rumah kalian ulangi lagi belajarnya. Harus tambah semangat, kudu rajin belajarnya supaya mendapatkan nilai yang lebih bagus. Mendapat juara berapanya? Satu. Iso mendapat juara satu semua. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu dulu. Ya. Tadi kita menyanyikan lagu apa ya? Garuda Pancasila. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
sudah waktunya untuk pulang. Nah, Bu akhiri materi pelajaran hari ini. Oh iya, lupa, sebelum kita berdoa, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Iya. Kenapa kok senang? Karena kita bisa menonton video tadi juga, ya toh? Kita bisa ya kayak di HP katanya Mas Al. Nah, nanti jangan lupa ya di rumah dipelajari lagi materi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Pimpin Mbak Arsi. Doa setelah belajar. Berdiri. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Duduk kembali. Baik anak-anak, guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang. Hati-hati di jalan ya. Salam usul. Bagaimana keadaan kalian sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Nafi hari ini? Alhamdulillah baik. Apa itu kemarin kita kan sudah melaksanakan pembelajaran yang tinggi. Saya mengobservasi Bu Juni kemarin. Nah, wah Bu Juni untuk pembelajaran pada kemarin saya lihat sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ibu, saya merasa senang karena kompetisi yang saya harapkan bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia karena ternyata pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar dan kompetensi yang saya inginkan terlaksana dengan baik Bu, sehingga permasalahan-permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan. Baik ini selanjutnya pada saat pembelajaran kemarin, jika kita rujuk pada indikator ketercapaian dari kompetensi yang diharapkan, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada proses pembelajaran kemarin Bu? Saya merasa sudah mampu fokus terhadap kekurangan kompetensi saya, yaitu dengan langsung menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Oh, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu? Iya Bu, menurut saya sudah Bu. Terus baik Yuli, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin ya Bu. Iya Bu, silakan. Berdasarkan observasi saya, pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang Ibu harapkan. Saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu Sul atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Bu Juli. Nah, dari observasi kemarin yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada sesi berikutnya? Saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan berbagai macam inovasi dalam pembuatan modul ajar. Oh, baik Yuli. Semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan yang Ibu nantinya.
Semoga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan. Iya Bu, semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi. Ya, amin. Kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Yuli? Untuk saat ini saya rasa sudah cukup Bu. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ini nggih, setelah saya mengamati dan mendengarkan proses coaching pasca observasi ini, saya mohon izin untuk menyampaikan catatan nggih, khususnya bagi Bisu. Alhamdulillah dari percakapan ini Bisu sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur kita. Dan dalam percakapan ini juga sudah tidak ada perbedaan antara coach sama coachee, sehingga percakapan juga bisa berjalan dengan lancar, baik, dan nyaman. Kemudian dalam proses ini penjenengan berdua juga sudah dalam keadaan present ya, hadir sepenuhnya untuk mewujudkan coaching yang baik. Dan semoga saja proses supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi semua. Jadi seperti itu untuk catatan saya. Monggo Bisu bisa dilanjutkan. Amin. Alhamdulillah Bu Nevi selaku PT saya. Semoga ini nanti bisa saya terapkan dalam kehidupan di pembelajaran selanjutnya di Bu Nevi. Terima kasih kehadirannya dengan Bu Yuli, Bu Nevi. Semoga dengan coaching ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.